Oke, Indra, kita mau nanya terkait Panji ini kan lagi viral ya terkait Mens Rea di Netflix. Dia dilaporin juga nih. Apakah menurut Jenderal sendiri adakah pernyataan dari Panji yang bisa maksudnya memenuhi hukum pidana kriteria gitu? hukum gitu loh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah pernah juga diminta pendapat dari media tentang masalah Panji ini. Memang bangsa Indonesia, siapapun itu, mau komika apa dan lain sebagainya, melalui ulasannya itu memberikan kritisi kepada pemerintah atau kepada siapapun, itu sah-sah saja. Sah-sah saja sepanjang tidak menyentuh kepada aspek pidana, tidak menyentuh kepada aspek manusianya, tidak menyentuh yang bersifat merugikan posisi daripada yang bersangkutan, yang tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi menyentuh kepada tubuh. Itu sama dengan melecehkan. Dan ingat, di dalam KUHP dan KUHP yang baru, melecehkan seseorang dengan alasan bahwa itu kebebasan berpendapat itu dipidana. Jadi jangan main-main gitu loh. Nah, kalau yang dilakukan oleh Panji, menurut hemat saya, sudah tidak mempunyai peradaban. Boleh-boleh saja, tapi jangan menyentuh pada orangnya. Ingat, apalagi ya sejelek-jeleknya Pak Gibran Rakabuming itu adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Kalau sudah rakyatnya saja sudah menghina yang bersangkutan, apalagi negara lain. Dan apa hubungannya dengan Pak Gibran? Siapa itu Panji? Apa muatannya? Kenapa dia lakukan itu? Dan ingat, bukan hanya Panji saja, bukan hanya Pak Gibran saja loh. Dia sentuh juga tentang masalah Raffi Ahmad gitu. Pak KDM, ya, Gubernur Jawa Barat. Saya bertanya, seorang Panji ini sudah berbuat apa sih di Republik Indonesia ini? Kok seenak-enaknya dengan alasan kebebasan berpendapat? Ingat, ya, Pak Deddy Mulyadi, sejelek-jeleknya beliau sudah berbuat untuk Jawa Barat. Dia sudah turun ke lapangan. Dia sudah menunjukkan integritasnya, kredibilitasnya, kapabilitasnya, maupun perbuatannya. Pada saat banjir dia turun kok. Bukan mau cari nama, dia bukan. Memang dia sebagai gubernur wajib hukumnya untuk turun langsung ke masyarakat. Lihat hal-hal yang terjadi di daerah Jawa Barat. Dia langsung menanganinya. Dan bahkan dia berani mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Apakah secara pribadi ataupun melalui institusi negara, yaitu di Jawa Barat. Terus apa yang mau dikritisi sama dia? Yang kedua, emang kalau seorang gubernur dia bertindak sebagai YouTuber emang salah? Kan nggak ada yang salah, sepanjang tidak merugikan orang lain. Dia pengen memvisualisasikan daerah Jawa Barat itu dengan gaya-gayanya dia, supaya secara tidak langsung kan menjual peradaban, menjual Jawa Barat ini kepada investor-investor asing, bahwa kemungkinan bisa menanamkan investasinya di daerah Jawa Barat. Itu kan sah-sah saja. Kenapa harus diledek seperti itu? Yang ketiga, saya pernah berbicara tentang masalah siapa artis itu? Si Raffi Ahmad. Kenapa dia kalau punya uang rupanya? Lah dia kan seorang artis, dia kan cari uang. Kalaupun sekarang dia jadi mendapatkan posisi dan kedudukan, emang salah. Itu dipermasalahkan dan lain sebagainya. Nah, inilah saya bilang, ini kritisi yang bersifat culas, tidak mendidik. Kritisilah negara kita sehingga mendapatkan muatan-muatan tertentu, sehingga negara bisa berbuat dengan terobosan-terobosannya, tapi yang positif, yang membangun, bukan menjatuhkan.
Kalau sudah bangsa rakyat Indonesia menjatuhkan pimpinan negaranya, apalagi negara lain. Itu kira-kira ya. Panji sendiri juga kan dilaporkan nih Jenderal di Polda terkait hal tersebut, gimana menanggapinya? Apakah emang Apanya? Panji juga kan dilaporkan karena hal tersebut? Nah, gimana Jenderal menanggapi hal Ya, tersebut? saya rasa sah-sah saja. Cuma ingat bahwa ini sepanjang itu menyangkut perorangan, ini delik aduan. Yang mempunyai kewajiban dan hak melaporkan itu adalah yang merasa dirugikan. Melaporkan peristiwa yang dia alami, yang dia rasakan, sehingga mendapatkan kerugian baik moral maupun material. Atau melalui kuasa hukumnya. Nah, kalau ada orang lain melaporkan dia mungkin pada aspek yang lain, kalau nggak salah pernah apakah menyangkut agama, nggak tahu deh ya. Nah, itu mungkin bisa, itu kan general ya. Tapi kalau menyangkut perorangan tuh ya seyogianya yang melaporkan adalah orang yang merasakan itu. Nah, kalau dilaporkan ke Polda Metro dia sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang berakibat kepada yang bersangkutan dirugikan. Sepanjang itu bisa dilaporkan, kan nanti kan penyidik akan melihat layak atau tidak diangkat ke permukaan menjadi status bahwa dia telah melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana. Mens rea-nya kena nggak? Kalau nggak kena mens rea nggak bisa. Betul nggak ada dalam mens rea itu dia melakukan perbuatan itu kan nggak ada. Kalau sana ada mungkin. Itu kira-kira ya. Oke, Bang. Terkait laporan terhadap Panji, Mahfud MD ikut berkomentar bahwa tenang aja. Apanya? Mahfud MD ikut berkomentar bahwa Panji tidak bisa dipidana dengan KUHP yang ada tanggapan. Yang menentukan itu kan institusi, bukan Pak Mahfud MD. Jelas nih ya. Silakan aja orang berkomentar, tidak bisa dipidanakan dan sebagainya. Kalau memenuhi unsur mau apa? Nanti kan tinggal lihat hasil analisis daripada penyidik menyatakan itu memenuhi unsur nggak bahwa terjadinya perbuatan pidana. Kita jangan mendahului hukum, siapapun itu. Ya. Jangan kita mendahului hukum. Walaupun dia mempunyai latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi dia tidak boleh mendahului hukum. Penyidik walaupun dia tuh berpangkat rendah, tapi dia statusnya penyidik, dia bisa menentukan kapasitas hukum. Karena pada saat menentukan itu tidak semudah itu. Ya. Akan diadakan penyelidikan, menemukan bukti permulaannya, dikeluarkan SPDP untuk mencari peristiwa pidananya. Setelah dapat peristiwa pidananya, baru menetapkan tersangkanya. Kalau di arena lidik ini tidak memenuhi unsur, ya pasti tidak akan diterima. Paling buntutnya adalah dumas atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat perlu mencari lagi formula-formula yang lain sehingga bisa dinaikkan menjadi LP. Sama kayak dulu tuh kasusnya si Roy Suryo. Ya gimana mau dinaikkan kalau bukti permulaan nggak ada kok yang di Mabes Polri itu. Bukan berarti Mabes Polri tidak mau menindaklanjuti, memang dasarnya nggak ada dan dihentikan. Karena fakta datanya setelah dicek di laboratorium forensik ternyata memang ada, benar fakta asli. Gitu kira-kira ya. Bang, tapi dasar pernyataan Pak Mahfud MD adalah KUHP, berlakunya KUHP yang baru. Mungkin bisa dijelaskan isi dari KUHP yang baru itu terkait dengan kasus Panji. Apanya yang mau dijelaskan di KUHP yang baru? Kan saya sudah sampaikan tadi. Menohok seseorang secara pribadi apalagi menyangkut kepada sosok yang bersangkutan bisa dipidana. Contoh, kalau dulu KUHP yang lama unsur tidak melindungi hak asasi manusia itu tipis. Kenapa? Itu kan produk daripada zaman Orde Baru dulu. Kalau sekarang HAM itu tinggi, dilindungi betul, jadi kena itu. Saya tidak mau berpolemik apa pendapat orang, siapapun itu. Yang Anda sebutkan silakan saja, tapi saya berbicara tentang aspek harfiah hukum. Di klausul KUHP yang baru juga ada keringanan yang buat terpidana atau pelapor, meringankan, bukan meringankan untuk. Apanya yang meringankan? Artinya kasus hukum yang ada itu
meringankan buat terlapor. Nah, konteksnya seperti apa Pak? Nggak jelas pertanyaanmu, meringankan terlapor dalam hal apa dulu? Artinya terpidana lebih diringankan, diuntungkan. Iya, diuntungkan. terpidana diringankan, diuntungkan dalam hal apa? Makanya kalau bertanya itu juga harus konstruktif gitu. Jadi dalam kasus apa dia diringankan? Kan kita lihat dulu dong posisi kasusnya. Masa membunuh diringankan? Dalam konteks KUHP, Ya konteks KUHP sekalipun, ya. Dalam hal apa dulu dia diringankan? Kalau dia memang tidak berbuat ya pasti diringankan, pasti minimal diamputasi peristiwa itu. Maka saya katakan bahwa walaupun KUHP dan KUHP yang baru keluar, unsur yang Anda sampaikan itu harus ada objeknya dulu. Jadi tidak semua jenderal bisa meringankan pada si tersangka atau siapa, nggak bisa. Kalau memang dia melakukan perbuatan tindak pidana ya sama aja kriteria hukumnya. Sesuai dengan penerapan pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nggak ada istilah meringankan di situ. Nah, istilah meringankan itu dalam hal objek-objek tertentu. Dan ada batasannya. Kenapa sampai dia diringankan? Karena ada alasan-alasan pemaafnya. Karena ini. Contoh nih. Nah, saya kasih contoh biar media tahu juga, biar masyarakat ngerti. Ini contoh seperti Pak Egy Sujana dengan ya, cukup. Pak Damehari Lubis. Kan datang nih ke Solo nih. Ngapain datang Solo? Sowan, main-main atau apa? Kebetulan dia sebagai seorang tersangka. Tentu ada sesuatu objek, suatu permasalahan yang pengen didiskusikan kepada Bapak Presiden. Yang ketujuh, Pak Jokowi. Nah, setelah pulang dari Solo, ya, itu ada retroaktif justice. Ini yang meringankan dia. Berarti ngapain dia ke Solo? Media jawab tuh. Apanya ketawa-ketawa di sana? Meminta keringanan hukuman. Nah, kenapa dia minta keringanan hukum? Sudah melakukan kesalahan sih, menjadi tersangka. Ya, itu aja. Makanya media yang jawab. Jadi ternyata dia salah mempersepsikan orang. Berarti datang ke sana orang bodoh aja nggak bisa berpikir. Ya berarti datang ke sana ya minta maaf lah. Kalau nggak minta maaf ngapain datang? Emang siapa lo kan gitu. Tapi dia datang ke Solo. Dia ngomong. Setelah situ ada berdoa dan lain sebagainya, dia pulang ke Jakarta. Restoratif justice. Itu minta keringanan. Dan kalau seandainya para pihak ini bersepakat untuk menyelesaikan masalah, ini kan di KUHP yang baru dan KUHP yang baru itu ada itu. Ya. Seandainya beliau tuh memaafkan itu, terjadi restoratif justice, bisa dihentikan. Cabut laporan tuh. Ya, karena itu adalah delik aduan. Ingat ya, beda ya delik aduan dengan pidana murni. Nah, kalau pidana murni contoh pembunuhan, pemerkosaan, tindak pidana korupsi itu tidak bisa rekstro. Ya, karena itu merugikan harkat martabat bangsa, harkat martabat seseorang. Dan itu tidak bisa dilakukan rekstro. Walaupun orang tuanya yang minta itu supaya udahlah udah dikasih uang maafan, nggak bisa. Kasih uang boleh saja, tapi peristiwa pidananya tetap berjalan. Kira-kira saya sudah ngerti kemana tujuan kamu, cuma kamu nggak menggigit kepada objeknya. Tapi saya sudah tangkap kemana larinya kau. Nah, itu kita harus jeli. Saya sudah tahu, saya pengen kejar kau ke situ. Tapi kau nggak jawab-jawab, terpaksa saya jelaskan, pasti ini larinya. Paham ya, Media ya? Oke. Bang, kasih lagi Bang. Artinya dalam waktu dekat ini pihak Jokowi yang dikuasakan oleh kuasa hukumnya akan segera mencabut laporan terhadap itu. Bagaimana? Pihak Jokowi dalam waktu dekat ini kemungkinan akan mencabut laporan terhadap Ya kan itu. Pak dari Pradi Bersatu sudah datang ke Polda tuh, sebagai salah satunya sudah datang dipanggil Polda. Masalah nanti apapun pokok permasalahannya kita serahkan pada penyidik. Tapi dengan restoratif justice ditandatangani, dengan datang sana kita sudah bisa menakar. Tapi saya tidak mau mendahului hukum. Tapi andainya para pihak, antara pihak ini bersepakat, jadi hentikan kasusnya. Supaya jangan lagi carut marut kepada bangsa Indonesia ini. Ya mudah-mudahan yang tinggal lagi ya nyusul lah gitu kan. Bukan saya mendorong, tapi ya alangkah baiknya. Kan gitu. Oke, Bang, publik mempertanyakan tiba-tiba Egy Sujana mendatangi Jokowi di Solo. Nah, ini kah yang sepengetahuan Pak Irjen, apakah memang secara tiba-tiba atau memang Ya sebelumnya enggak sudah lah, itu disusun? kan pasti sudah difikirkan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kan. Gitu. Kalau kalian lihat media melihat mundur ke belakang ya, Pak
Ibu Eli Danetti sudah megang itu ijazah, nyatakan dia sudah ngomong cuap-cuap bahwa itu asli. Saya udah lihat watermarknya, embossnya dan lain sebagainya. Nah, seiringan dengan ini berjalannya waktu, muncullah Pak Egy Sujana dan Damari Lubis ke sana. Jadi kalau kita mau berpikir tentang suatu masalah, kita runtut gitu loh. Oh, dari sini lari ke sini, akibatnya ini. Nah, setelah dari Solo muncullah retroaktif justice. Ingat pernah Pak Egy Sujana ngomong bahwa apabila saya tahu itu asli jasanya, saya akan minta maaf. Itu masih saya catat di kepala saya. Nah, silakan aja media menebak, masyarakat menebak, ngapain datang ke Solo. Kemudian ada restoratif justice. Jelas ya? Oke? Terima kasih. Saya nggak mau kok gitu.